Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang agen FBI bernama John Crawford dan Tom Lone yang akan melakukan penggerebekan terhadap aktivitas anggota Triad di sebuah kapal. Dan saat keduanya mulai beraksi, mereka kemudian mendapati beberapa mayat yang sudah tergeletak dan samar-samar terlihat ada seorang pria yang melakukan pembunuhan di tempat itu dengan menggunakan sebuah pedang dan pistol. Beberapa penjaga yang masih tersisa lalu menyerang John dan Tom. John berfokus untuk mengikuti pria misterius yang sudah melakukan pembantaian di tempat itu, namun tak diduga, pria itu justru muncul dan menembak John Crawford. Si pria misterius mendekati John dan bersiap untuk membunuh John, namun tiba-tiba muncullah Tom yang dengan cepat menembak orang itu tepat di wajahnya. John meminta Tom untuk meyakinkannya jika pria tadi sudah benar-benar meninggal. John berspekulasi jika pria tersebut adalah Rogue yang adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Yakuza untuk membantai anggota Triad. John berasumsi seperti itu karena ia menemukan peluru berlapis titanium yang sering digunakan Rogue saat melakukan aksinya. Scene kemudian berlanjut dan memperlihatkan kondisi John yang masih cedera akibat luka tembak yang ia alami beberapa hari yang lalu. John Crawford yang saat itu menelpon Tom kembali menanyakan tentang pria misterius yang menembaknya. Tom mengatakan kalau polisi dan tim SAR sudah melakukan pencarian selama 3 hari dan hasilnya nihil. Beberapa saat kemudian di dekat rumah Tom, terlihat sebuah mobil terparkir dan orang dalam mobil itu melihat foto Tom dan John. Pria itu pun masuk dengan membawa pistol dan menggunakan topeng. Terlihat dari ciri-cirinya, pria ini mirip dengan Rogue, pria misterius yang pernah menembak John beberapa hari yang lalu. Pria bertopeng masuk ke dalam rumah Tom, lalu menyerang istri Tom. Tom yang keluar dari kamar mandi, lalu ditembak tepat di wajahnya. Si pria bertopeng lalu membawa Tom masuk ke dalam ruangan, di mana ia harus menyaksikan istri dan anaknya dibunuh. Beberapa saat kemudian, John dan keluarganya yang berencana mengunjungi keluarga Tom dikejutkan dengan kondisi rumah Tom yang sudah terbakar. John yang kaget lalu masuk untuk memeriksa. Polisi yang berada di sana mengatakan kalau ada 3 korban, yakni seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak. Dan untuk memastikan hal itu, John mengecek satu mayat yang akan dibawa oleh petugas. Ia pun terlihat shock setelah melihat mayat itu. John lalu masuk ke dalam dan memeriksa TKP. Ia pun menemukan peluru berlapis titanium yang adalah ciri khas dari Rogue, si pembunuh bayaran yang pernah menembaknya beberapa hari yang lalu. Dan ia sudah meyakini jika pelaku pembantaian keluarga Tom adalah Rogue. Scene lalu berpindah ke masa 3 tahun kemudian, di mana terlihat seorang pria yang sudah dipastikan bahwa ia adalah Rogue, si pembunuh yang selama ini dicari oleh John Crawford. Rogue terlihat masuk ke dalam diskotik milik Yakuza, dan 2 orang penjaga ia bunuh dengan sekejap karena mencoba menghalanginya. Ia lalu masuk pada sebuah ruangan yang terdapat 1 anggota Yakuza sedang asik indohoy lalu menembak anggota Yakuza itu. Anggota Yakuza yang lain yang mendengar suara tembakan lalu bersiap. Si bos menyuruh 1 anggotanya dan seekor anjing untuk mengecek keberadaan Rogue. Dan beberapa saat kemudian si anjing kembali sambil membawa bom, lalu bom itu pun meledak. Tersisa hanya si bos yang terluka, dan sebelum dibunuh, si bos ini mengatakan bahwa Zero akan menghukum Rogue yang sudah berkhianat. Siapa Zero itu dan tentang pengkhianatan Rogue terhadap Yakuza akan kita ketahui beberapa saat lagi. Sebelum lanjut, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya, dan saya mohon dukungannya agar channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Amin. Lanjut, setelah kejadian pembantaian anggota Yakuza ini,
Polisi setempat kini sudah berada di TKP dan melakukan penyelidikan. Dan beberapa saat kemudian, muncullah John dan timnya untuk mengambil alih kasus ini. Ia pun mulai menginterogasi seorang Yakuza yang masih hidup. Sekalipun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, namun di TKP itu, John menemukan peluru berlapis titanium dan ia sudah memastikan jika yang melakukan ini adalah Rogue. Di kantornya, John memperkenalkan seorang anggota baru bernama Goy. Setelah itu, ia pun menjelaskan tentang kejadian pembantaian Yakuza dan kaitannya dengan Rogue. John memperkirakan jika kejadian ini adalah dendam lama antara Shiro yang adalah pemimpin Yakuza dengan Cheng yang seorang pemimpin Triad yang saat ini berada di Amerika. Kabarnya, Shiro pernah membantai keluarga Triad Cheng dan berhasil mendapatkan barang-barang antik milik keluarga Cheng. Barang-barang antik ini pun dijual oleh Shiro di pasar gelap Amerika, yang sekalipun pada kenyataannya Shiro sendiri belum pernah menginjakkan kakinya di Amerika. Dan menurut rumor yang beredar, saat ini hanya tersisa 2 patung kuda yang akan segera Shiro kirim ke Amerika. John memperkirakan jika Cheng mempekerjakan Rogue untuk mengambil barang ini dari Yakuza. Rogue adalah orang yang sering berpindah pihak, dan ia bisa saja berpihak pada Cheng untuk mengkhianati Shiro. Namun yang terpenting bagi John adalah ini merupakan kesempatan baginya untuk menangkap Rogue yang sudah ia cari selama ini. Dan ternyata wajah Rogue belum diketahui oleh FBI karena Rogue sering merubah wajahnya. Di scene selanjutnya kita akan melihat Rogue yang menemui Cheng. Cheng mengungkapkan kekagumannya tentang hal yang sudah ia lakukan pada anggota Yakuza. Cheng juga mempertanyakan mengapa Rogue mengkhianati tuan sebelumnya yaitu Shiro. Rogue mengatakan bahwa ia tidak punya tuan, maka tidak ada yang ia hianati. Terdengar masuk akal, namun Cheng terlihat masih belum sepenuhnya mempercayai Rogue. Cheng lalu mengutus 2 anak buahnya yakni Wuti dan Joy untuk menemani Rogue sekaligus mengawasinya dalam misi merebut 2 patung kuda milik keluarganya dari tangan Yakuza. Scene kini berpindah ke negeri Sakura, di mana terlihat Shiro Yanagawa sedang berlatih pedang dengan anak buahnya, yang mana anak buahnya ini hampir saja melukai Shiro yang hilang konsentrasi karena melihat putrinya yang baru saja tiba bernama Kira. Akibatnya, si anak buah ini pun harus kehilangan salah satu kupingnya. Lanjut, Kira melaporkan ke ayahnya jika pengiriman 2 patung kuda sudah siap, namun Shiro menyuruh anaknya ini untuk segera mengecek pengiriman itu ke Amerika karena ia tidak terlalu percaya dengan anak buahnya yang ada di sana. Kembali ke John, ia datang menemui temannya yang merupakan seorang informan bernama Benny untuk mendapatkan data terbaru tentang Rogue. Sambil memperlihatkan foto, Benny mengatakan kalau beberapa dokter bedah yang menangani operasi rekonstruksi wajah Rogue semuanya ditemukan tewas terbunuh baru-baru ini. Hal ini tentu membuat John sulit untuk mengenali wajah dari Rogue. Kata Benny, kemungkinan masih ada ahli bedah rekonstruksi wajah Rogue yang masih hidup, dan Benny akan segera melaporkannya pada John jika sudah ada info terbaru tentang ahli bedah yang masih hidup ini. Di scene berikut terlihat Rogue menyuap kepala polisi bernama Kapten Andrews yang merupakan petugas yang berwenang terhadap barang selundupan. Yang mana saat ini pihak Yakuza sudah mulai bersiap untuk melakukan pengiriman 2 patung kuda antik, namun saat dalam perjalanan, mobil mereka dihentikan oleh polisi. Pihak Yakuza tidak tahu jika polisi ini sudah disuap oleh Rogue, makanya mereka sempat heran ketika polisi menghentikan mereka dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Setelah para Yakuza ini dikumpulkan, muncullah Kapten Andrew. Kapten Andrew lalu meminta uang pada salah satu anggota Yakuza ini, dan setelah mengambil uangnya dan pergi, Rogue memerintahkan anak buah Cheng untuk menghabisi semua anggota Yakuza ini. Barang jarahan kini sudah tiba di gedung milik Cheng. Rogue lalu memastikan keberadaan 2 patung kuda yang sudah ia jarah dari Yakuza. Dan setelah keberhasilannya ini, Rogue mendapat hadiah dari Cheng berupa uang dan juga susu. Setelah kejadian itu, John Crawford dan tim FBI-nya kini tiba di TKP pembantaian Yakuza. Setelah melihat beberapa saat,
John mengetahui jika ini adalah sebuah penjarahan. Dan John juga tahu jika hal ini melibatkan petugas polisi. John yang sudah tahu siapa polisi yang bertanggung jawab tentang pengawasan pengiriman barang, lalu mendatangi Kapten Andrew. Setelah dipaksa, Kapten Andrew akhirnya mengakui jika hal itu ia lakukan karena ia diancam bahwa ia dan keluarganya akan dibunuh. Ia tidak tahu nama orang yang mengancamnya itu, namun Kapten Andrew mengatakan kalau ia bekerja pada Cheng. Lalu saat akan dibawa, Andrew ditembak dari atap oleh Rogue. John lalu berusaha mengejar, namun setelah pengejaran cukup panjang, John harus kehilangan Rogue. Sementara itu di markas Yakuza, Kira yang tiba di sana sempat bersitegang dengan anak buah ayahnya yang ada di sana. Kira menyesalkan tentang mereka yang telah melakukan pengiriman tanpa arahan dari ayahnya. Apalagi, kuda-kuda antik ini telah berhasil dicuri oleh Cheng. Di scene berikut, Rogue menelpon John dengan menggunakan mesin pengubah suara. Yang anehnya adalah, Rogue mengatakan pada John tentang keberadaan dua patung kuda yang saat ini ada di gudang milik Cheng. Lalu beberapa saat kemudian FBI sudah ada di depan gedung yang dimaksud. Cheng awalnya menolak untuk membuka gudangnya, namun karena dipaksa, akhirnya Cheng pun membuka gudang itu. Dan saat gudangnya terbuka, John hanya menemukan Rogue di dalam sana. John kini berfokus pada orang yang saat ini ada di depannya. Ia pun mengecek KTP Rogue dan menemukan bahwa namanya adalah Victor Shaw. Namun John sangat yakin jika yang di depannya ini adalah Rogue. Ia pun berusaha memprovokasi Rogue, dan Rogue terlihat tenang dan santuy. John yang justru terjebak emosi saat ia membicarakan tentang kematian Tom dan keluarganya, yang menurut John bahwa Rogue lah pelakunya dengan bukti yang sudah ia temukan. Wick berusaha menenangkan John dan mengatakan kalau tidak ada bukti tentang barang yang dimaksud. Dan kata Wick, orang yang John curigai saat ini bersih dan tidak terlibat kasus apapun. Namun John tetap yakin jika pria di depannya ini adalah Rogue. Setelah kejadian itu, diketahui jika saat ini kuda-kuda milik Cheng disimpan aman oleh Rogue. Untuk berjaga-jaga jika Yakuza mengincarnya, Cheng meminta Rogue untuk tinggal sebagai bodyguard untuk melindungi Cheng dan keluarganya jika tiba-tiba ia diserang oleh Yakuza. Selain itu, Cheng juga memperingatkan agar Rogue berhati-hati dengan John. Yang mana saat ini John terus berfokus untuk mencari tahu tentang Victor Shaw alias Rogue. Di scene berikut di sebuah wilayah Triad, Rogue berpura-pura sebagai Yakuza dan memancing para anggota Triad untuk mengejarnya sampai ke wilayah Yakuza dan membuat kedua kelompok geng ini bentrok. Rogue rupanya menyasar Joy. Ia pun mengejar dan membunuh Joy. FBI yang melihat kejadian ini menyadari jika akan terjadi perang antara Yakuza dan Triad. John lalu membentuk satgas khusus untuk mengawasi pergerakan dari Yakuza dan Triad ini. Sementara itu di kediaman Cheng, Wuti berusaha meminta pada Cheng untuk balas dendam atas kematian adiknya pada Yakuza. Namun Cheng meminta pada Wuti untuk tetap tenang dan jangan gegabah. Cheng mengatakan bahwa tentu ia akan membalas perbuatan Yakuza ini, namun harus menunggu waktu yang tepat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan skenario yang diinginkan oleh Rogue, yakni membuat Yakuza dan Triad segera untuk berperang dan melibatkan John dan FBI-nya. Dan untuk memuluskan rencananya, Rogue memberikan kode informasi pada Wuti tentang lokasi pertemuan anggota penting Yakuza di sebuah kedai teh. Lokasi yang ditunjukkan oleh Rogue ternyata sudah dijaga oleh beberapa anggota FBI. Goy dan Wick melihat beberapa petinggi Yakuza telah tiba di sana. Dan beberapa saat kemudian, muncullah Wuti yang memulai dengan membunuh seorang penjaga yang ada di luar.
Kemudian pasukan Wuti muncul dan mulai membantai semua Yakuza yang ada di sana. Wick dan Goy segera bertindak dan Goy lalu menelpon Crawford dan menyuruhnya untuk segera ke TKP. John yang tiba di TKP sempat menghabisi anggota geng yang mencoba kabur. Ia pun kini mulai masuk bersama Wick. Dan bersamaan dengan itu, bantuan dari polisi pun mulai tiba. Hingga akhirnya, suasana pun dapat diredam. Namun kembali terjadi insiden di mana ada penembak jitu dari gedung sebelah yang mana itu adalah Rogue. Dan kejadian ini dimanfaatkan oleh Wuti untuk berusaha kabur dan membuat seorang petugas terluka dan Wick harus terkena tembak. Dan setelah semuanya beres, ia sekilas melihat Rogue lalu mengejarnya. Dan kembali, John harus kehilangan Rogue. Di scene selanjutnya, Rogue menelpon Cheng dan menceritakan kejadian yang telah dilakukan oleh Wuti. Dan tak disangka dan tak diduga, Rogue juga mengunjungi Rika. Rogue mengatakan pada Rika bahwa ia akan membunuh Cheng dan bergabungnya Rogue ke Triad juga merupakan rencana dari Rogue dan Zero. Namun ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh Zero dan Rika tentang perbuatan dari Rogue. Rika memberikan perintah baru pada Rogue dari ayahnya, yaitu untuk membunuh istri dan anak Cheng. Namun Rogue sepertinya tidak akan setuju dengan hal itu. The heads of the wife and child. If I refuse, you drop to this. Kembali ke John, ia kini berada di rumah istrinya, yang mana di sana ia memperketat pengamanan demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sambil bercakap-cakap dengan si istri, John mendapatkan telepon dari Danny, yang mana Danny mengabarkan kalau ia sudah menemukan ahli bedah Rogue yang masih hidup. John dan Danny lalu menuju ke rumah ahli bedah yang dimaksud. Tiba di sana, John memperlihatkan pada bapak itu foto Rogue, dan bapak ini pun mengatakan bahwa jika betul orang dalam foto itu adalah Rogue yang sudah ia rekonstruksi wajahnya 3 tahun lalu akibat luka tembak. Di scene berikut di kediaman Cheng, terlihat ada penyusup yang masuk. Dan Rogue sepertinya sedang menunggu sesuatu. Lalu dalam ruangan Cheng, Wuti tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol pada Cheng. Wuti mengungkapkan kekecewaannya pada Cheng yang tidak mensupportnya dan menuduhnya telah mengkhianati kesetiaannya selama ini. Dan saat Cheng meraih pistol di mejanya, Wuti pun menembak Cheng. Dan bersamaan dengan itu muncullah Rogue yang berhasil melumpuhkan Wuti dan bersiap untuk menembak Cheng. Rogue pun mengatakan bahwa pendapat Cheng tentang Wuti salah karena Wuti adalah orang yang sangat setia, lalu ia pun membunuh Cheng. Dan di luar, para penyusup berpakaian ninja mulai menyerang semua penjaga. Kejadian ini lalu dilaporkan ke markas FBI oleh salah satu petugas yang mengintai di sana. Para ninja ini merupakan anggota Yakuza yang dikirim oleh Rika. Rogue mengatakan kalau Cheng, istri dan anaknya sudah tewas. Anggota Yakuza ini ingin memastikan hal itu dengan masuk ke dalam. Namun Rogue mencegahnya dan justru Rogue menghabisi semua Yakuza ini. Dan ternyata istri dan anak Cheng masih hidup dan segera diamankan oleh Rogue. Kabar ini pun ternyata sudah sampai di kantor FBI. John yang melihat foto yang masuk kini mengetahui jika Rogue telah mengadu domba Yakuza dan Triad, namun belum jelas apa motif dari Rogue ini, termasuk mengapa ia menyelamatkan istri dan anak Cheng. Dan bersamaan dengan itu, Zero yang selama ini tidak pernah menginjakkan kakinya di Amerika, kini tiba di Amerika. Mengetahui hal ini, John dan timnya lalu menuju ke sana. John mempertanyakan tentang Rogue pada Zero. Ia juga memperlihatkan foto Rogue yang membantai anggota Yakuza. Dengan santainya, Zero menjawab bahwa ia tidak kenal dengan orang yang ada dalam foto itu. Tentu saja John semakin marah, apalagi ia selalu mengingat kejadian pembantaian Tom dan keluarganya. Lalu beberapa saat kemudian, Rogue tiba di markas Yakuza
untuk mengembalikan dua patung kuda pada Shiro. Ketika sedang ngobrol, Rock melihat foto dirinya saat kejadian di rumah Cheng ada di depan Shiro. Shiro yang kini tahu jika Rock berkhianat, lalu menahan Rock dan menyuruh anak buahnya untuk memaksa Rock mengatakan di mana lokasi istri dan anak Cheng yang ia sembunyikan. Shiro juga tahu kalau patung kuda yang dibawa oleh Rock adalah palsu. Sementara itu Rock yang sudah punya kesempatan untuk beraksi, lalu menghabisi dua penjaga yang membawanya. Rock ternyata sudah memasang bom di ruangan pertemuannya tadi, dan bom itu pun ia ledakkan. Di dalam gedung itu, kini tersisa Rock dan Shiro. Keduanya pun lalu bertarung. Dalam pertarungan itu, Rock menyesalkan perintah Shiro untuk membunuh istri dan anak Tom. Shiro pun mengatakan kalau ia tidak ingin ada yang tersisa untuk balas dendam. Dan di sini akhirnya terungkap jika Rock yang ada di depan Shiro saat ini adalah Tom yang tidak mati, dan justru ia yang berhasil membunuh Rock dan mencuri identitasnya. You're Tom Lone. Setelah berhasil memojokkan Shiro dan bersiap membunuhnya, Shiro mengatakan jika info tentang Tom yang pernah melukai Rock dibocorkan oleh John. Shiro juga mengatakan jika selama ini John bekerja padanya. Killed my family. It was Crawford. Crawford worked for me. Somebody talked inside close to us. Setelah penjelasan itu, Rock alias Tom lalu mengakhiri hidup Shiro. Di scene selanjutnya terlihat istri almarhum Cheng mendapat kiriman paket berisi patung kuda. Lalu di tempat lain, Kira juga mendapatkan hadiah dengan ucapan yang sama. Sekarang kita ke John Crawford. Masalah Tom dan John sepertinya harus segera ia selesaikan. Tom lalu meminta John menemuinya di tempat di mana ia nyaris dibunuh oleh Rock. John ke tempat itu, namun tidak secara jantan, karena ia meminta bantuan Goy dari jarak jauh. Lalu saat bertemu, tanpa sepatah kata pun, keduanya langsung bertarung. Hingga saat mereka saling mencekik satu sama lain, Tom lalu mengatakan dirinya yang sebenarnya. John awalnya tidak percaya, namun Tom berhasil meyakinkan John. Tom mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik untuk bisa mendekati Shiro, karena memang Shiro juga tidak tahu wajah Rock yang sebenarnya. Tom lalu menanyakan alasan kenapa John mengkhianatinya. John mengatakan bahwa sebenarnya ia hanya melaporkan pada Shiro bahwa Tomlah yang telah menembak wajah Rock. Shiro lalu menyampaikan info itu pada Rock dan mengatakan bahwa ia akan memberikan peringatan kecil pada Tom. Namun ternyata tindakan Rock justru di luar batas yang telah menghabisi nyawa istri dan anak Tom. Dan sejak kejadian itu, John berusaha untuk keluar dari cengkeraman Shiro dan bisa memenjarakan Shiro hingga nantinya ia bisa mengurangi rasa bersalahnya terhadap Tom dan keluarganya. Ia pun meminta maaf pada Tom tentang kejadian itu. Namun Tom bereaksi lain, Tom justru bersiap untuk membunuh John. John melihat tanda merah senjata Goy di dada Tom, lalu segera melindungi Tom dan menyuruh Goy untuk tidak menembak. Namun Tom justru menembak John hingga terkapar, lalu Tom pun menghilang. Di scene selanjutnya Tom terlihat berjalan santai keluar dari gedung, lalu mengendarai mobil mewahnya, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!